Kita semua tahu ya, krisis lingkungan ini rasanya makin hari makin gawat. Tapi gimana kalau solusinya itu bukan cuma soal kebijakan atau teknologi? Nah, ada seorang ulama besar, mantan mufti agung Mesir, Syekh Ali Jum'ah, yang menawarkan perspektif yang wow, beda banget. Menurut beliau, krisis ekologi ini pada dasarnya adalah krisis iman. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba kita pikirkan bareng-bareng. Apakah krisis lingkungan yang kita lihat di mana-mana ini sebenarnya akarnya ada di dalam diri kita? Sebuah krisis spiritual. Oke, kita bedah perbedaannya ya. Di satu sisi kan ada pandangan umum yang nganggap lingkungan itu ya isu sosial, isu politik yang agak terpisah dari agama. Tapi Syekh Ali Jum'ah ini membalikkan semuanya. Beliau justru menempatkan lingkungan sebagai masalah teologis yang sentral, yang ada di jantung iman dan praktek Islam itu sendiri. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama, memahami kerusakan bumi sebagai sebuah krisis iman. Bagi Syekh Ali Jum'ah, ini bukan masalah sepele. Beliau menganggapnya sebagai nazilah atau sebuah kondisi darurat modern yang menuntut respon serius dari syariat Islam. Jadi, tantangannya buat beliau itu bukan sekedar, ayo jaga lingkungan ya, bukan cuma nasihat moral. Tujuannya itu jauh lebih dalam, membangun sebuah argumen hukum Islam yang kokoh yang membuat menjaga lingkungan itu jadi sebuah kewajiban yang mengikat, bukan lagi pilihan atau anjuran. Terus, gimana cara beliau membangun argumen sekuat itu? Nah, kita lihat pilar pertamanya, manusia di dalam alam. Ini dimulai dengan sebuah definisi ulang yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Langkah pertamanya, mendefinisikan kembali apa itu lingkungan. Menurut beliau, lingkungan adalah manusia dan segala sesuatu yang mengelilinginya. Simpel kan? Tapi ini mengubah segalanya. Dengan definisi ini, manusia itu bukan lagi pengamat dari luar alam, tapi kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari alam itu sendiri. Nah, implikasinya jadi menarik banget. Seperti yang beliau katakan, manusia itu bukan cuma bagian, tapi bagian terpenting dari lingkungan. Artinya apa? Artinya, kalau kita merusak manusia, entah itu fisiknya, mentalnya, atau spiritualnya, itu adalah bentuk kerusakan lingkungan yang paling parah. Peran kita di dunia ini menurut Al-Quran ada dua. Pertama, khilafah atau kepemimpinan. Ini sering banget disalahpahami sebagai izin untuk mengeksploitasi, padahal artinya adalah amanat untuk merawat dan memakmurkan bumi. Kedua, tashkhir. Ini artinya alam memang disediakan untuk kita, tapi status kita itu cuma pengelola, manajer, bukan pemilik mutlak yang bisa seenaknya. Oke, pilar argumen berikutnya membawa kita ke level yang lebih dalam lagi, ke dimensi spiritualnya. Ini adalah gagasan tentang sebuah alam semesta yang beribadah. Jadi, dalam kerangka berpikir ini, alam semesta, gunung, lautan, pohon, hewan, itu bukan kumpulan benda mati yang siap kita pakai. Bukan. Justru, mereka semua adalah entitas yang hidup, yang aktif, dan yang terus-menerus beribadah kepada Sang Pencipta. Ayat Al-Quran ini menjelaskannya dengan sangat indah. Coba deh kita renungkan implikasinya. Kalau seluruh alam semesta ini sedang bertasbih, sedang beribadah, maka polusi atau perusakan alam itu bukan lagi cuma masalah teknis. Itu jadi semacam tindakan mengganggu ibadah makhluk lain. Wah, ini jadi sebuah kejahatan spiritual. Oke, dari pertanyaan mengapa kita harus peduli, sekarang kita pindah ke bagaimana caranya. Bagian selanjutnya adalah tentang aturan keseimbangan. Ini membahas prinsip-prinsip hukum Islam spesifik yang beliau gunakan. Syekh Ali Jum'ah melihat adanya semacam reaksi berantai, yang ujungnya adalah kehancuran. Jadi semuanya itu dimulai dari satu hal, israf, yaitu sikap boros dan berlebihan. Sikap ini kemudian merusak moral kita dari dalam, dan akhirnya kerusakan batin ini akan termanifestasi di luar sebagai fasad atau kerusakan lingkungan yang nyata. Dan yang harus banget kita garis bawahi, larangan boros ini sifatnya mutlak, nggak ada tawar-menawar. Saking ketatnya, bahkan dalam ritual ibadah yang paling suci sekalipun, pemborosan itu dilarang keras. Ada satu kisah yang terkenal banget soal ini. Waktu Nabi Muhammad melihat sahabatnya saat pakai banyak air untuk wudhu, beliau langsung menegur. Saat sampai bingung, masa wudhu aja dibilang boros? Dan jawaban Nabi itu tegas banget. Iya, boros. Bahkan kalau kamu wudhu di tepi sungai yang airnya melimpah. Nah, ini pertanyaan reflektif buat kita semua.
Kalau untuk ritual ibadah saja aturannya seketat itu, lalu bagaimana seharusnya kita melihat kebiasaan konsumsi kita sehari-hari? Dari cara kita pakai listrik, air, sampai makanan yang kita buang. Tapi, argumen Syekh Ali Jum'ah ini nggak berhenti di aturan dan larangan aja. Beliau mengangkatnya ke level yang jauh lebih tinggi, yang lebih menyentuh hati, yaitu sebuah etika cinta. Nabi Muhammad itu pernah menunjukkan adanya ikatan emosional yang sangat dalam dengan alam. Contohnya, waktu beliau berkata tentang Gunung Uhud, beliau bilang ada rasa cinta timbal balik di antara mereka. Ini bukan sekedar bahasa puitis, ini menunjukkan adanya hubungan resiprokal yang penuh kasih sayang. Ada lagi kisah yang lebih mengharukan, yaitu tentang sebatang pohon kurma. Jadi, ketika Nabi nggak lagi bersandar di pohon itu untuk khotbah, pohon itu dikisahkan menangis, merintih karena rindu. Sampai-sampai Nabi harus turun dari mimbar untuk memeluk dan menenangkannya. Ini seolah-olah menunjukkan kalau alam pun punya perasaan. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kepedulian sejati terhadap lingkungan itu nggak akan bertahan lama kalau cuma didasari rasa takut akan hukuman atau sekedar patuh pada aturan. Kepedulian yang sejati itu lahir dari fondasi cinta, dari ikatan emosional kita dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini semua membawa kita pada kesimpulan utama dari gagasan beliau, yang bisa kita sebut sebagai kesalehan untuk planet. Yuk, kita rangkum pilar-pilar utama ekologi Islam menurut Syekh Ali Jum'ah. 1. Manusia itu ada di dalam lingkungan, bukan di luarnya. 2. Alam semesta ini hidup dan beribadah, jadi kita harus hormat. 3. Larangan boros itu absolut. Dan 4, yang paling penting, etika lingkungan yang sejati itu dibangun di atas cinta, bukan cuma aturan. Pada akhirnya, ini mengubah cara kita memandang kesalehan. Dalam kerangka ini, kesalehan seorang muslim itu nggak lagi cuma diukur di atas sajadah, dari seberapa banyak ia sholat atau puasa, tapi juga diukur dari jejak ekologis yang ia tinggalkan di muka bumi. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana jika menyelamatkan planet ini ternyata nggak cuma butuh kebijakan baru atau teknologi canggih, tapi juga butuh sebuah definisi kesalehan yang baru?